Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pasir Pangarayan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, untuk menyampaikan video paparan mengenai pencerangan atau pembangunan zona integritas, wilayah bebas dari korupsi, dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan good government menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih dan bebas dari KKN. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Pasir Pangarayan merupakan satuan unit pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Kami memiliki tugas dan fungsi yaitu melakukan pembinaan dan melakukan pemeliharaan baik keamanan serta ketertiban warga binaan pemasyarakatan. Adapun dasar hukum atau landasan yang melatar belakangi pembangunan zona integritas pendidikan dan kebudayaan adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Terus kemudian juga Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan juga Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Desain Reformasi Birokrasi tahun 2010 sampai dengan tahun 2020, dan juga Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, politika, dan wilayah birokrasi bersih melayani. Zona integritas itu sendiri adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan pendidikan dan kebudayaan melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas layanan publik. Untuk mencapai predikat zona integritas pendidikan dan kebudayaan, setiap satuan kerja harus mampu memenuhi kriteria daripada komponen konkret dan komponen hasil. Nah, apa saja yang termasuk dalam komponen konkret? Yang pertama adalah manajemen perubahan, yang kedua adalah penataan tata laksana, yang ketiga adalah penataan sistem manajemen SDM, sumber daya manusia, yang keempat adalah penguatan akuntabilitas kinerja, dan yang kelima adalah penguatan pengawasan, serta yang keenam adalah penguatan kualitas layanan publik. Kemudian dalam komponen hasil terdapat dua yang harus dipenuhi, yaitu peningkatan pelayanan publik dan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. Pertanyaan sekarang adalah, apa yang sudah dilakukan oleh pihak Lapas Kelas 2B Pasir Pangarayan dalam rangka upaya pencapaian predikat zona integritas pendidikan dan kebudayaan? Yang pertama adalah sosialisasi yang dilakukan secara menyeluruh terhadap pencanangan kegiatan pembangunan zona integritas di lingkungan Lapas Kelas 2B Pasir Pangarayan. Sosialisasi pencanangan zona integritas dilakukan untuk memberikan pengertian dan pemahaman sehingga ada keseriusan dan kemauan yang kuat dari seluruh petugas dan jajaran untuk melakukan perubahan menuju etika dan kebudayaan. Gambar kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Lapas Kelas 2B Pasir Pangarayan. Sosialisasi dilaksanakan pada setiap kesempatan, baik pada saat apel pagi maupun apel sore, dan juga sosialisasi dilaksanakan terhadap warga binaan yang ada di dalam lapas, juga terhadap masyarakat pengguna layanan, baik itu pada masyarakat pengunjung, warga binaan maupun kepada masyarakat pada umumnya. Dan juga pihak lapas telah melakukan kegiatan sosialisasi berupa pemasangan spanduk banner yang ditempatkan pada tempat-tempat yang strategis sehingga dapat mudah diakses dan dibaca oleh pengguna layanan ataupun oleh masyarakat. Selain itu, pihak Lapas Pasir Pangarayan juga telah membuat brosur yang intinya adalah mensosialisasikan kepada masyarakat berupa pembangunan zona integritas yang sedang dibangun oleh pihak Lapas Kelas 2B Pasir Pangarayan. Kemudian langkah-langkah apa saja yang kemudian dilakukan oleh Lapas Pasir? Yang pertama adalah menuju pada Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan zona integritas, bahwa di situ adanya beberapa komponen pengungkit yang harus dipenuhi. Nah, salah satunya adalah manajemen perubahan. Komponen pengungkit manajemen perubahan ini sangat penting karena ini menjadi langkah awal dalam rangka pelaksanaan pembangunan atau pengembangan zona integritas di Lapas Pasir Pangarayan. Di sini manajemen perubahan mempunyai tujuan untuk mengubah secara sistematis dan
konsisten mekanisme kerja, pola pikir ataupun mindset yang dimiliki oleh setiap petugas supaya mempunyai cara pandang yang sama bahwa kita harus melakukan upaya perubahan ke arah yang lebih baik, terus juga melakukan perubahan budaya kerja yang baik atau mindset yang dilakukan secara individu maupun secara kelompok yang dilakukan pada satuan kerja yang sedang dibangun agar adanya perubahan yang lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan juga integritas itu sendiri. Indikator manajemen perubahan yang dilakukan oleh Lapas Pasien Panggrayan adalah tahapan pembentukan tim kerja. Itu yang pertama. Tim kerja melakukan suatu kegiatan mulai daripada pembentukan tim seleksi. Nah, tim seleksi ini terdiri pada pejabat struktural yang kemudian melakukan seleksi nantinya terhadap petugas-petugas yang dianggap cakap, kompeten, dan mempunyai kemampuan, nantinya akan kita SK-kan dalam tim kerja zona integritas. Kemudian dari pelaksanaan kegiatan atau seleksi kegiatan ini, pejabat struktural melakukan rangkaian kegiatan yaitu hasil rapat seleksi, dan hasil rapat seleksi ini tadi kemudian menuangkan dalam bentuk SK tim zona integritas atau SK tim kerja pembangunan zona integritas pada Lapas Pasien Panggrayan. Setiap kegiatan yang dilakukan pada tahapan pembentukan tim kerja indikator tim kerja ini dikuatkan dengan adanya kegiatan seleksi dan pembuatan undangan serta daftar kehadiran dan juga data pendukung yang tentunya akan dimasukkan dalam data itu untuk mendapatkan penilaian dari tim penilai dari tim penilai internal maupun tim penilai nasional. Indikator yang kedua dalam manajemen perubahan adalah rencana pembangunan zona integritas. Tim Pokja yang sudah terbentuk sebelumnya membuat atau akan melaksanakan sebuah rencana aksi langkah apa saja yang akan ditentukan atau akan dilakukan dalam rangka melakukan manajemen perubahan terhadap seluruh petugas baik secara individu maupun secara kelompok. Dan kemudian ada dokumen pembangunan zona integritas. Nah, ini mencakup adanya target prioritas pembangunan zona integritas itu sendiri, laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan target prioritas zona integritas, dan juga membuat tentang terusan rencana pembangunan zona integritas dan target prioritas yang dicapai. Dan dalam indikator rencana pembangunan integritas adanya satu kegiatan yaitu sosialisasi proses pembangunan zona integritas, yaitu adanya pengarahan pada saat kegiatan PEM maupun pada saat kegiatan rapat dinas, dan juga adanya pendampingan oleh pejabat dari kantor wilayah maupun kantor pusat terkait dengan pembangunan zona integritas sendiri, yang memperhatikan berbagai macam program yang akan dilaksanakan, inovasi yang akan dilakukan, dan juga termasuk sosialisasi tentang pemasangan spanduk dan banner, dan juga membuat laporan sosialisasi dalam rangka ini melaksanakan indikator pembangunan integritas. Dan juga dalam rencana pembangunan zona integritas tim Pokja manajemen perubahan melakukan monitoring dan evaluasi apa yang sudah dilaksanakan. Nah, pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota tim yang dilakukan evaluasi secara menyeluruh dengan membuat dokumentasi yang diperlukan dan menuangkan dalam bentuk berita acara pelaksanaan kegiatan rapat monitoring dan evaluasi tersebut. Indikator yang selanjutnya adalah kegiatan perubahan pola pikir atau mindset dan budaya kerja atau culture set. Di sini Kalapas turun langsung dalam rangka kegiatan perubahan pola pikir terhadap petugas, mengajak pada semua petugas untuk melakukan perubahan semaksimal mungkin, dan itu dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan baik pada saat kegiatan apel, pimpinan ataupun Kalapas ikut serta dengan kegiatan tersebut baik apel pagi maupun apel siang, dan juga hadir pada setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Pada kegiatan ini dengan kata lain pimpinan adalah menjadi role model bagi petugas yang lain. Nah, kegiatan perubahan pola pikir ini mencakup kegiatan pelatihan budaya kerja dengan melibatkan unsur pimpinan dari kantor wilayah memberikan pengarahan dan sosialisasi terkait dengan budaya kerja yang baik itu sebagainya. Dan juga melaksanakan kegiatan penandatanganan akta integritas yang dihadiri oleh seluruh petugas dan juga oleh pimpinan, yaitu kepala lapas. Dan kegiatan perubahan pola pikir ini juga dilakukan pada setiap kesempatan yang ada, yaitu kesempatan pada saat kegiatan olahraga misalnya ada keterlibatan juga kegiatan pimpinan terlibat langsung di dalamnya, dan juga pada saat kegiatan yang bersifat formal misalnya kegiatan rapat maupun coffee morning melibatkan seluruh petugas. Indikator yang selanjutnya adalah dalam manajemen perubahan membuat dokumen rencana pembangunan zona integritas UBK dan UBK.
Lapas Pasir Pangalengan telah melaksanakan penentangan deklarasi janji kinerja dan penentangan zona integritas yang langsung dihadiri oleh instansi yang lain sebagai stakeholder pendukung pembangunan atau pencanangan zona integritas pada lapas kelas 2 di Pasir Pangalengan dan juga beberapa tokoh masyarakat. Rangkaian kegiatan pada pelaksanaan pembangunan zona integritas yaitu telah dibangunnya atau telah dibentuknya beberapa pokja sesuai dengan area perubahan yang termasuk dalam komponen pengukir, yaitu pokja penataan tata laksana. Tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem ataupun proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada zona integritas menuju WBK dan WBN dengan indikator prosedur operasional ketat atau SOP, kegiatan SOP, office dan keterbukaan informasi publik. Ada beberapa indikator yang sangat mendukung keberhasilan daripada pokja penataan pelaksanaan. Di sini setiap kegiatan, baik kegiatan pembinaan, pembimbingan dan pelayanan pemasyarakatan yang ada di lapas Pasir Pangalengan telah menerapkan prosedur sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan oleh pusat, yang kemudiannya kemudian kombinasi sesuai dengan kebutuhan yang ada dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada di lapas Pasir Pangalengan. Tapi yang jelas bahwa penerapan SOP telah diterapkan dalam pelaksanaan sehari-hari, baik oleh petugas maupun oleh pengguna layanan ataupun oleh masyarakat dan juga termasuk oleh warga binaan yang ada di dalam lapas. Nah, indikator yang kedua adalah office. Capaian yang ingin dicapai pada indikator office ini adalah misalnya pegawai telah melakukan pengisian jurnal harian secara melalui Simpek untuk mengukur kinerja individu, melalui pengisian pada aplikasi e-performance untuk pengukuran kinerja unit pelaksana teknis. Nah, keterbukaan informasi publik selain pihak lapas membuat website, juga membuat media sosial yang lain seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan juga membuat sistem layanan sudah berbasis teknologi informasi seperti self service, layanan kunjungan, registrasi, hingga perawatan yang sudah berbasis teknologi dengan menggunakan sistem database pemasyarakatan. Nah, kegiatan-kegiatan dalam pokja penataan tata laksana untuk melengkapi kelengkapan data dan laporan tersebut, tentunya pokja penataan laksana mempunyai tanggung jawab untuk membuat laporan dengan memasukkan serangkaian kegiatan-kegiatan yang ada, baik itu dalam hal kegiatan informasi tentang alur atau prosedur pelayanan, terus kemudian pelaksanaan e-office. Area perubahan selanjutnya adalah penataan sistem manajemen SDM. Penataan sistem manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, khususnya pada lapas kelas 2 di Pasir Pangalengan. Pada zona integritas menuju WBK dan WBN dengan mencakup 6 indikator, yaitu perencanaan kebutuhan pegawai, yang kedua adalah pola mutasi internal, yang ketiga adalah pengembangan pegawai berbasis kompetensi, yang keempat adalah penetapan kinerja individu, yang kelima penegakan aturan disiplin, dan yang keenam adalah sistem informasi pegawai. Ini kita bisa lihat dalam paparan bahwa perencanaan kebutuhan pegawai sudah dilakukan melalui usulan yang dilakukan oleh pihak pegawai kepada pimpinan, terus kemudian diteruskan kepada kantor wilayah, dan juga ada terdapat pola mutasi internal, langkah pihak lapas Pasir Pangalengan mengusulkan pada kantor wilayah sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk melakukan mutasi secara internal untuk penegakan organisasi, dan juga adanya kegiatan penegakan aturan disiplin. Nah, di sini pada saat kegiatan apel berlangsung, pimpinan dalam hal ini Kalapas didampingi dengan pejabat sebagai yang lain melakukan pengecekan terhadap petugas melaksanakan apel, yaitu penggunaan atribut harus sesuai dengan apa yang dipergunakan pada saat hari tersebut. Area perubahan yang keempat adalah penguatan akuntabilitas. Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dengan menerapkan indikator keterlibatan pimpinan.
Jadi di sini pimpinan dilibatkan secara langsung saat penyusunan rencana kerja dan penetapan program kerja dan pengelolaan akuntabilitas petugas, didukung dengan dokumen perencanaan kerja, laporan disusun dengan tepat waktu, serta adanya peningkatan kapasitas SDM. Adapun capaian yang hendak dicapai, yang pertama adalah adanya gambaran keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan yang diwujudkan dalam bentuk melaksanakan rapat perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh Kepala Satuan Kerja. Yang kedua adalah pimpinan selalu memantau capaian kinerja secara berkala dengan mengadakan rapat dinas, baik yang dilakukan secara rutin, yaitu setiap bulan sekali, maupun yang bersifat insidentif. Waktu-waktu bisa dilakukan untuk kegiatan rapat. Yang ketiga adalah laporan kerja yang telah disusun dengan tepat waktu, paling lambat setiap tanggal 5 setiap bulannya, yang diinginkan oleh masing-masing atasan langsung pada tiap kasih atau setiap bidang. Capaian yang selanjutnya adalah pengelolaan aktivitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten dengan cara menempatkan pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang yang dikuasai. Yang terakhir adalah adanya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan dibuatnya usulan pegawai dalam diklat, intek maupun sosialisasi. Area perubahan selanjutnya adalah penguatan pengawasan. Penguatan pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan organisasi Kementerian Hukum dan HAM, khususnya lapas kelas 2 Pasir Pangarayan yang bebas dari KKN dengan beberapa indikator, yaitu pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, whistleblowing system, benturan kepentingan, dan laporan harta kekayaan pegawai. Capaian yang hendak dicapai pada penguatan pengawasan ini adalah yang pertama, ditetapkannya surat keputusan Satuan Tugas tentang penyelenggaraan sistem pengawasan internal pemerintah atau SPIP. Yang kedua, dilakukannya monitoring dan laporan SPIP itu sendiri secara berkala. Yang ketiga adalah pembuatan SKT tentang benturan kepentingan. Yang keempat adalah masyarakat memahami bahwa seluruh pelayanan di lapas kita ini, lapas Pasir Pangarayan, tidak dipungut adanya biaya berdasarkan sosialisasi petugas kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya petugas yang memungut biaya yang memberikan apapun kepada petugas terhadap layanan yang diberikan. Terus kemudian, Lapas Kelas 2 Pasir Pangarayan telah membuat identifikasi risiko atau daftar risiko periode tahun 2020 sehingga risiko terjadinya gangguan keamanan dan tertiban dapat diminimalisir. Area perubahan selanjutnya yang juga merupakan bagian daripada komponen konflik, yaitu peningkatan layanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik diantaranya adalah meningkatnya kualitas layanan publik, pelayanan lebih cepat, harus jelas ada tulisannya gratis atau tidak dipungut biaya apapun, pelayanan bersifat aman, dan pelayanan lebih mudah untuk dijangkau oleh setiap kalangan. Dalam pelaksanaan standar pelayanan tersebut, tim Pokja pelaksanaan peningkatan kualitas layanan publik dalam membuat laporan untuk mendapatkan penilaian yang tertuang dalam faktor pembuktian. Tentunya setiap kegiatan harus didukung serta adanya data dukung yang ada, misalnya dalam bentuk capture foto yang berupa maklumat layanan, terus kemudian adanya dokumen SOP yang jelas, adanya dokumen review atau perbaikan dalam hal pelaksanaan pelayanan sesuai dengan SOP yang ada, dan juga adanya dokumen standar pelayanan pada satuan kerja. Tentunya juga diperlukan upaya-upaya yang lain, yaitu berupa inovasi. Lapas Pasir Pangarayan telah mencoba melakukan berbagai upaya inovasi yang kemudian juga bisa diterapkan dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan dan kegiatan-kegiatan yang lain. Dalam hal inovasi Bank Kaiman misalnya, di sini Lapas Pasir Pangarayan telah menerapkan aplikasi inovasi Bank Kaiman. Itu merupakan kepanjangan dari Pojok Anjungan Informasi Mandiri atau disingkat PAIMA. Kegunaan daripada aplikasi PAIMA memudahkan masyarakat, dalam hal ini warga binaan, mendapatkan informasi terkait dengan
hak-haknya, yaitu mencakup hak untuk mendapatkan PB, CB, remisi, dan integrasi sosial masyarakat yang lain. Cukup dengan menempelkan sidik jari warga binaan langsung bisa mengakses informasi yang diinginkan. Inovasi yang kedua adalah penerapan kartu prioritas. Kartu prioritas ini adalah kartu yang diberikan kepada pengguna layanan ataupun masyarakat yang dalam hal ini mempunyai keterbatasan fisik, misalnya ibu hamil, lansia, dan kaum disabilitas. Kartu prioritas ini diberikan kepada mereka yang hendak mendapatkan layanan tanpa harus antri terlebih dahulu. Inovasi yang ketiga adalah pelaksanaan video call atau media online. Video call atau media online ini adalah sebagai alternatif layanan kunjungan terhadap keluarga ketika WB tidak pernah mendapatkan kunjungan langsung. Jadi di sini lapas telah memberikan fasilitas kepada warga binaan yang keberadaannya sangat jauh dari tempat yang sekarang berada. Ini juga digunakan sebagai pengganti kunjungan pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Yang keempat adalah inovasi berupa sterilisasi barang. Nah, perlu diketahui bahwa sejak adanya pandemi COVID-19 ini yang kita diminta untuk melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melakukan pencegahan. Jadi setiap barang yang masuk berupa titipan baik itu makanan ataupun barang yang lain, karena memang kita harus melakukan upaya semaksimal mungkin, maka barang tersebut harus dilakukan sterilisasi. Sterilisasi barang ini tadi merupakan inovasi dari Lapas Pasir Panguragan dengan menggunakan alat yang sudah tidak terpakai lagi, terus kemudian dibuat sedemikian rupa dengan suhu panas yang sudah bisa diukur sehingga pemanfaatannya bisa dipergunakan oleh pengguna layanan, baik oleh masyarakat dan juga oleh warga binaan yang ada di dalam lapas. Yang terakhir yaitu inovasi Sipraka dalam hal penguatan sumber daya manusia, yaitu sidang pranikah. Sidang pranikah ini merupakan sidang yang dilaksanakan sebelum melangsungkan pernikahan terhadap petugas atau pegawai dengan menghadirkan pegawai yang akan menikah dan calon mempelai wanita ataupun pria dengan wali atau orang tuanya. Terus kemudian juga kita hadirkan tokoh agama dan juga rekan-rekan petugas dan juga kita mengundang dan wanita. Nah, tujuan dilaksanakannya kegiatan ini dalam rangka memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap hak dan kewajiban petugas, terutama terhadap mempelai, baik mempelai laki-laki atau mempelai perempuan, sehingga memahami benar akan tugas dan tanggung jawabnya pada saat nanti akan melaksanakan tugas sebagai penjaga tahanan atau petugas lapas. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.